Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Hafiza SPD MSI CGP Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Di sini, saya akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran tentang Ki Hajar Dewantara. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas sebelum saya mempelajari modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya berpikir bahwa saya sebagai guru tidak perlu mengidentifikasi minat dan bakat anak sebelum memulai pelajaran. Yang kedua, saya sebagai guru menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting ketimbang memahami karakteristik murid. Yang ketiga, guru hanya bertugas mentransfer materi pelajaran saja. Yang keempat, saya sebagai guru hanya melihat nilai murid dari nilai kognitif. Yang kelima, saya sebagai guru juga beranggapan bahwa murid sebagai objek pembelajaran sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Yang terakhir, guru hanya mengejar ketercapaian materi mengingat materi yang diajarkan cukup padat setiap semesternya. Setelah mempelajari modul 1, tentu harus ada perubahan-perubahan pada diri saya yang akan saya terapkan dalam pembelajaran. Nah, di sini apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1? Pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, yang pertama, membuka pemikiran saya bahwa setiap anak memiliki karakter yang berbeda. Yang kedua, saya harus menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan murid dan berpusat pada murid. Dan yang ketiga, cara mengajar disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk bisa mencapai murid yang mempunyai cipta, rasa, dan karsa. Pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu saya memahami bahwa guru itu hanya sebagai fasilitator pembelajaran, bukan pembelajaran yang terpusat pada guru. Dan yang terakhir, menghadirkan pembelajaran yang aktif, menarik, serta menyenangkan. Selanjutnya, aspek-aspek pembelajaran yang perlu diterapkan oleh seorang guru itu adalah menghadirkan aspek sosial, budaya, spiritual, kognitif, psikomotor, sosial, serta aspek afektif. Aspek yang kita pelajari ini adalah sebagai salah satu strategi guru yang dapat digunakan agar pendidikan berpihak pada murid. Dan guru juga bisa menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, merdeka belajar, serta mewujudkan dasar-dasar pendidikan yang menuntun sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, budi pekerti, serta among. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, tentu harus ada perubahan-perubahan yang saya lakukan terhadap kelas yang saya ajar, yang harus sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa hal yang akan saya lakukan. Yang pertama yaitu, saya akan merancang pembelajaran yang interaktif, menyenangkan dengan menerapkan metode student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang
aktif, kreatif, inovatif, komunikatif, dan kolaboratif. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan tidak ada lagi menuntut siswa untuk pintar, tetapi harus menuntut siswa menjadi pribadi yang baik, berakhlak, serta berkarakter. Dan yang terakhir, saya harus mengenali lagi karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang lebih baik. Demikianlah beberapa hal yang akan saya terapkan ke dalam kelas yang akan saya ajar yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Demikianlah koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Umi Hafiza SPD MSI, CGP Angkatan 11 Kota Pekanbaru. Salam guru penggerak, salam bahagia, tergerak, bergerak, menggerakkan.